Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu pada hari ini sehat semua ya. Iya. Pada pertemuan ini, ibu akan memberi materi fikih tentang sedekah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Iya. Mari tadahkan tangan, kita berdoa bersama-sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa ini, kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Baiklah. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian sedekah itu apa. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Apa hukum sedekah dalam Islam? Sedekah dalam Islam adalah sunnah atau dianjurkan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum sedekah dalam Islam. Lanjut, macam-macam sedekah. Sedekah terdiri dua. Yang pertama, sedekah materi. Sedekah materi itu berupa uang. Yang pertama berupa uang. Bersedekah dengan uang sering dilakukan ya nak. Tidak perlu dengan jumlah yang banyak. Kalau sedikit tapi hatinya ikhlas, itu dia. Misalnya sedekah kita di masjid, sedekah di sekolah, ya kan? Iya. Yang kedua, makanan. Bersedekah yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Maksudnya sama tetangga terdekat. Misalnya memberi makanan sama tetangga, ya kan? Itu yang sering kita lakukan sama tetangga. Yang ketiga, barang. Memberikan barang yang dibutuhkan dan masih layak pakai disedekahkan. Jangan kita memberi sedekah berupa barang yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai, kita sedekahkan sama orang lain. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain berupa barang seperti baju, sepatu, elektronik, dan lain-lain. Yang keempat, memberi makan hewan. Memberi makan hewan itu termasuk sedekah juga. Kita bersedekah tidak hanya bisa dilakukan antara manusia saja. Akan tetapi, bersedekah kepada hewan juga bisa dilakukan. Seperti memberi makanan kepada hewan, ya kan? Misalnya kita jalan bertemu dengan seekor kucing. Dia kelaparan kucingnya.
kamu bisa memberikan makanan itu kepada kucing. Itu termasuk sedekah. Lanjut. Yang kedua, sedekah non materi. Apa aja itu sedekah non materi? Yang pertama, ilmu. Kita memberikan ilmu. Kita memberikan ilmu kepada seseorang, mengajari seseorang. Itu termasuk sedekah. Ya kan, Nak? Misalnya kawannya nggak bisa, ini PR-nya gimana, nggak tahu jawabannya, boleh kita memberitahunya, ya kan? Itu namanya sedekah ilmu. Yang kedua, tenaga. Kalau kita tidak bisa memberi ilmu kepada orang lain yang bermanfaat, boleh kita memberi tenaga kepada orang lain. Misalnya membantu membersihkan rumah, misalnya banjir, rumahnya kebanjiran, kita boleh membantunya, itu namanya sedekah tenaga. Yang ketiga, senyum termasuk sedekah. Walaupun kita nggak punya ilmu, nggak bisa memberikan tenaga, cukup senyum saja. Kita bertemu dengan teman, guru, orang tua, senyum, itu termasuk sedekah non materi. Ya kan, Nak? Iya. Dalil tentang sedekah terdapat dalam surah Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa ghairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itu dia dalil sedekah dalam surah As-Saba. Lanjut, keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah yang pertama adalah pahala dilipatkan gandakan. Pahala dilipat gandakan. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan atau meminjamkan barang, Allah akan memberi pahala dengan lipat ganda. Itu dia. Yang kedua, amalan tidak terputus. Amalan tidak terputus. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang, itu pahalanya terus, tidak terputus-putus. Ya kan, Nak? Iya. Yang ketiga, membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki. Keempat, terhindar dari bahaya. Yang kelima, merasakan kebahagiaan. Itu dia keutamaan sedekah. Baiklah. Di sini Ibu akan memberi latihan tentang materi kita tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sedekah? Yang kedua, tuliskan keutamaan sedekah. Ketiga, tuliskan dalil Al-Quran tentang sedekah. Dikerjakan di buku tulis ya, Nak, di pelajaran fikih. Mungkin ini saja yang dapat Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini simpan.